Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku ya di mata kuliah konten kreatif 1. Oke, kita langsung saja ke materi ya kan. Jadi teman-teman, saya mau mengingatkan lagi kalau materi ini adalah ya materi yang akan kita bahas di diskusi, di kesempatan diskusi. Jadi ada materi, ada diskusi gitu ya. Jadi nanti diskusi kita bisa lewat WA group atau lewat Zoom sesuai dengan kesepakatan kita. Nanti kita akan tiktokan gitu. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Sebelum masuk lagi, aku akan menjelaskan ada daftar menu dalam perkuliahan ini ya kan. Ada yang namanya pertama Creative Content Introduction, yang kedua Understanding Creative Content Trends, yang ketiga Understanding a Bit Sense of Design, yang keempat Mastering Content Creator Apps, yang kelima Apply Creative Content in Digital Marketing. Jadi ini urutan hal yang akan kita pelajari. Tapi ini bukan per pertemuan ya. Nanti ini ada subbab seperti itu. Jadi ini bukan berarti cuma 5 pertemuan, tapi nanti ada beranak-beranak lagi gitu. Oke. Langsung saja kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu Creative Content Introduction. Oke, sebenarnya kalau ini di kelas offline, aku pengen tanya ke teman-teman sih, creative content itu sebenarnya apa gitu. Tapi ya karena ini materi satu arah ya gitu ya. Jadi ya aku akan mengumpulkan frekuensi ask question, yaitu pertanyaan yang sering ditanyakan untuk materi ini, yaitu yang pertama ya kan, apa sih itu konten kreatif? Yang kedua, kenapa harus belajar konten kreatif, ya kan? Yang ketiga, bagaimana caranya membuat konten kreatif. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, loh kenapa kok tiba-tiba setelah aku mempelajari analisis, setelah aku mempelajari data, manajemen dan lain sebagainya, tiba-tiba suruh mempelajari konten kreatif gitu. Ya nanti kita akan bahas itu. Langsung saja kita akan belajar definisinya dulu. Jadi kreatif konten, ada 2 kata, konten kreatif. Kalau bahasa Indonesia konten kreatif, tapi kalau di bahasa Inggris kreatif konten gitu ya. Oke, kita akan pahami dulu apa sih konten itu. Nah, konten itu kalau di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah segala informasi yang tersedia di produk atau media elektronik gitu ya. Jadi apa yang kamu tonton, apa yang kamu nikmati di sosial media, di internet, lalu di radio, di televisi, atau apapun yang sebenarnya itu adalah media elektronik ya. Media elektronik tahu kan? Ya internet, ya televisi, ya radio, apalagi itu yang ada di situ itu disebut dengan konten gitu. Nah terus setelah konten, kreatif itu apa sih? Ini dari KBBI lagi ya. Jadi kreatif itu adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan atau bersifat dalam kurung mengandung daya cipta. Ini pengertiannya sangat sulit dipahami ya kalau dari KBBI. Jadi kreatif itu intinya sebenarnya adalah ya kamu bisa menciptakan sesuatu ya. Sesuatu itu berbeda, sesuatu itu baru, sesuatu itu membuat orang yang melihatnya itu kagum. Nah itu namanya kreatif gitu ya. Nah terus kita gabungkan nih dari 2 definisi tadi ya, ada konten kreatif. Nah itu kita mendapatkan, ini kita bicara tentang lingkup digital marketing ya tentu saja ya. Konten kreatif artinya adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik yang membentuk opini positif institusi yang dirancang secara sengaja untuk menciptakan komunikasi 2 arah yang melibatkan audiens secara intensif dan sesuai dengan tujuan institusi. Nah, ini ada 5 kata kunci ya dari definisi ini ya kan. Yang pertama itu informasi media elektronik. Nah, konten kreatif berhubungan dengan ini ya, informasi media elektronik, karena konten kreatif ini akan kita lempar ke media elektronik seperti internet. Ya di internet berarti ada sosial media, ada chat gitu ya, chat di WhatsApp atau Facebook dan lain sebagainya. Yang kata kunci yang kedua ada yang membentuk opini positif. Tentu saja konten yang akan kita buat sekali lagi ini di lingkup digital marketing. Tentu saja kita ingin membentuk sebuah opini yang positif. Untuk apa? Ya untuk misalnya kalau yang kita kontenkan adalah sebuah produk,
Tentu saja kita ingin agar produk ini dibeli, agar produk ini dilirik dan sebagainya. Maka kita harus membentuk opini positif. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang memberikan informasi-informasi yang mencitrakan bahwa sesuatu yang kita iklankan ini baik gitu ya. Lalu kata kunci yang ketiga, dirancang secara sengaja gitu. Jadi tentu saja konten kreatif kita melakukan pembuatannya itu kita melakukan sebuah pemikiran ya, sebuah perencanaan yang kita rancang tentu saja dengan sengaja dong. Masa nggak sengaja tahu-tahu jadi sebuah ide kan enggak. Jadi tentu saja kita akan merancang sebuah konten itu. Jadi konten kreatif adalah sesuatu yang dirancang dengan sengaja. Lalu yang kata kunci yang keempat, melibatkan audiens. Nah, tentu saja kita memberikan informasi itu dua arah ya. Jadi dari kita ke audiens. Nah, biar konten kreatif yang baik itu adalah melibatkan audiens gitu. Terus yang definisi terakhir, sesuai tujuan institusi. Ya ini mungkin agak mirip dengan poin yang kedua ya, membentuk opini positif. Tentu saja kita ingin membuat citra yang positif dari konten yang akan kita buat. Mungkin kalau dari definisi ini terlalu ribet, aku udah menyimpulkannya. Jadi konten kreatif itu adalah simpelnya ya kan, usaha membuat informasi yang mencitrakan bagus untuk produk atau institusi agar mendapatkan perhatian publik atau bahkan mempengaruhinya untuk mengambil keputusan yang menguntungkan produk atau institusi. Nah, ya mungkin kalau ini terlalu bertele-tele lagi, tak simpelin lagi deh. Nah, simpelnya lagi, konten kreatif itu ya ngiklanin sesuatu pakai informasi yang kreatif. Udah itu ya, itu paling simpel. Jadi konten kreatif itu apa? Ya paling simpelnya ini. Jadi kita akan mengiklankan sesuatu pakai informasi yang kreatif gitu. Terus kenapa sih Pak kok harus kreatif? Kenapa kok kita nggak ya udah ngiklanin aja gitu, bikin foto terus diiklankan, ya kasih caption dan sebagainya. Ya itu karena ini kita kembali dulu ke definisi awal digital marketing ya. Teman-teman di sini kan bisnis MBD ya, manajemen bisnis digital. Nah, salah satu yang ada di dalam konsentrasi kalian itu adalah adanya digital marketing, ya kan? Nah, tujuannya apa? Tujuan digital marketing itu untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Karena penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas membuat marketing digital lebih efektif. Nah, ini hubungannya apa sama kreatif? Nah, ini nanti kalian akan connect sendiri. Tapi coba kita flashback dulu, kita belajar lagi tentang tujuan digital marketing. Tujuannya kan ini, untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Lalu ada lagi, kita tarik lagi ya. Ini adalah sebuah data tentang data baru ya dari We Are Social. Ini kalau kalian para digital marketing atau bisnis digital gitu ya, data ini sangat familiar lah pasti. Kalian pasti pernah lihat juga. Tapi kita refresh ingatan kita kembali kalau ternyata Indonesia merupakan negara keempat dunia yang paling sering mengakses internet lewat mobile atau lewat HP, lewat laptop dan sebagainya. Dan ternyata peringkat 15 dunia yang sering mengakses internet lewat PC atau komputer. Itu kan berarti sangat bukan prestasi tapi merupakan sebuah kesempatan atau lapangan yang lebar untuk teman-teman berkecimpung di dunia marketing digital. Karena pasarnya itu sangat banyak, sangat luas, sangat beragam. Dilihat dari data yang ada di sini. Ini dari We Are Social ya kan, tahun 2021 terbaru gitu. Jadi Indonesia tuh peringkat 4, bayangkan aja, dari seluruh dunia, dari seluruh banyaknya negara di dunia ya. Indonesia tuh peringkat keempat loh, dari paling sering mengakses internet. Itu pun lewat mobile, lewat HP ya. Mobile itu kan maksudnya bisa di mana saja, enggak cuma di meja komputer, tapi bisa di sambil tidur, bisa sambil jalan kemana, itu namanya mobile. Makanya kalau melihat melihat ramainya, melihat pasar yang sangat luas, sangat ramai, sangat
sangat banyak, kalau istilahnya trafiknya tuh sangat basus banyak sekali. Misalnya kalau ibaratkan konten tuh orang yang jalan itu ramai sekali. Nah kalau kalian kontennya cuman biasa aja, cuman nggak kreatif atau cuman foto produk dan kita kasih caption, nah itu mungkin konten kalian cuman nggak ngapa-ngapain. Maksudnya konten kalian ya nggak dilirik, karena yang konten yang lainnya lebih menarik. Makanya itu kita harus belajar yang namanya konten kreatif. Tidak hanya cuman konten kreator doang, tapi kita harus berpikir kalau konten tuh harus kreatif supaya kita di dunia digital marketing lebih terlihat. Jadi nggak kayak gambar ini ya, SpongeBob yang zaman purba yang nggak tahu apa-apa gitu. Jangan seperti itu. Jadi kita harus jadi orang yang futuristik, yang mengikuti zaman gitu. Jadi kita harus kreatif supaya kita terlihat, terutama di dunia digital marketing. Ya itu cuman introduction dari creative content. That's enough for today. Jadi kalau mau tanya-tanya lagi, ini ada nomor telepon saya, ada alamat email dan sosial media, Instagram, Twitter dan lain-lain. ID-nya sama. Ya mungkin cuman itu aja. Silahkan hubungi saya kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang harus ditanyakan terkait mata kuliah ini, terkait hal ini. Walaupun di luar mata kuliah, enggak apa, kalian tanya saja ke saya, bilang Pak saya mahasiswa MPD mau tanya bla bla bla, langsung aku jawab pada saat itu juga. Ya enggak juga sih, mungkin ya kalau pas ngepasi saya pegang HP ya langsung dijawab. Kalau enggak ya tunggu dulu gitu. Mungkin itu aja pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan diskusi ya di setiap hari Selasa ya kan, jam 10. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.